Baik, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melanjutkan kuliah metodologi penelitian bisnis pada pertemuan yang ke-14. Sebenarnya pertemuan 14, 15, 16 saya gunakan untuk mendengarkan presentasi paparan proposal skripsi bab 1 sampai bab 3 dari teman-teman. Jadi saya kasih kesempatan 3 pertemuan untuk menyampaikan supaya saya bisa memberikan nilai. Ya, sebenarnya yang presentasi di awal saya kasih poin lebih karena mereka waktunya sangat terbatas. Ya, saya tidak tahu ada yang mau memanfaatkan kesempatan pertama ini atau bagaimana. Ada Clarista, Risma, Lintang, Yogi, dan Putra. Silakan, siapa yang mau presentasi skripsinya, proposalnya. Silakan, saya tawarkan lagi, mumpung kita masih punya waktu. Clarista, bisa open mic? Ya, Pak. Clarista mau presentasi proposal skripsi? Belum sampai bab 3. Gimana, Clarista? Nggak kedengeran? Clarista siap? Waduh, nggak kedengeran. Goyang suaranya. Belum Risma sampai bab 3, Pak. belum sampai bab 3. Sampai bab berapa? Sampai bab berapa? 1, 2 juga boleh. 1, 2 juga boleh. Atau sampai bab 1 pun juga nggak apa-apa. Yuk, silakan. Kalau ada yang mau presentasi duluan, saya takutnya besok menumpuk di ke-15. Kalau sudah presentasi hari ini kan enak. Besok kalau ada waktu, tinggal nambahi. Saya baru sampai bab 1, Pak. Ya, enggak apa-apa. Kalau mau presentasi bab 1, enggak apa-apa. Kan nanti bisa dilihat dari judul abstrak sama pendahuluannya sampai tujuan manfaat penelitian. Itu juga ada poinnya. Gimana? Karista mau presentasi? Silakan di-share materinya. Nanti saya upload di sini. Ada? Tidak ada? Enggak ada suaranya nih ya. Nggak dengar saya suaranya ini, teman-teman. Monggo, kalau nggak ada, saya tak kasih penjelasan tentang artikel.
Oke, saya ulangi lagi ya tentang artikel ya. Tadi belum sempat Iya, kerekord. Pak. Siap. Iya, Pak. Artikel itu adalah versi mini dari penelitian kita. Jadi kalau skripsi itu bisa sampai 1 buku, berpuluh-puluh halaman, atau bahkan ada yang ratus. Tapi kalau artikel itu 4-6 halaman saja. Jadi lebih dimanfaatkan lagi. Ini contohnya saya ambil dari kakak kelas kalian, Sifaul Hikmah, penulis 1, penulis 2, saya sebagai pembimbingnya. Jadi nanti disubmit di sebuah jurnal. Dan setiap jurnal itu memiliki format yang berbeda-beda. Jadi kalau kita mau masuk ke jurnal itu, kita harus download dulu format mereka, dan kita menulis artikel kita sesuai format mereka. Ini contohnya formatnya seperti ini. Ada judul, ada abstrak, abstraknya ada yang bahasa Inggris, dan abstraknya ada yang bahasa Indonesia. Ya, tadi abstraknya sudah dibacakan oleh Putra. Oke, Pak. Tadi ini sangat bagus abstraknya, karena dari abstraknya kita bisa mendapatkan gambaran tentang pendahuluan apa sih yang akan kita teliti, kemudian urgensinya itu apa penelitian ini, kemudian masalahnya juga terlihat, kemudian bagaimana penelitian ini memilih metode penelitian supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di permasalahan tadi itu. Dan dimunculkan juga di sini hasil penelitian tadi itu apa. Sudah kita bahas tadi ya. Dan juga yang keren ini di bawahnya dia memberikan saran juga ke depan penelitian apa yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan penelitian ini. Abstrak tadi sudah kita bahas, kemudian pendahuluan ini mendetailkan dari pendahuluan yang disampaikan di abstrak tadi itu. Jadi kalau pendahuluan tadi kan ini, wilayah pantai utara khususnya di daerah TPI Nusantara, Brondong, Kabupaten Lamongan, memiliki potensi ikan laut yang sangat luar biasa. Sementara kebutuhan masyarakat akan ikan laut sangat tinggi. Kenyataan ini membuat pemilik UD Barokah Sejati membuka bisnis ikan laut segar. Selanjutnya perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana strategi bisnis yang telah dilakukan oleh pengelola UD Barokah Sejati sehingga mampu membesarkan bisnisnya. Nah, ini pendahuluan dan permasalahannya kan sudah terlihat. Tadi saya sampaikan harus bisa membuat kalimat seksi. Seksi dalam hal ini kalimatnya itu tidak panjang bertele-tele, tapi penuh makna. Jadi banyak informasi yang masuk dalam sebuah kalimat. Ya, ini yang saya belum tadi itu didetailkan di pendahuluan ini. Jadi lebih luas dibahasnya di sini ya. Kemudian metode penelitian juga disampaikan di sini. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara secara langsung pada pemilik, pengelola, dan karyawan UD Barokah Sejati di Desa Sungon Legowo, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Studi dokumen dilakukan untuk memperkuat data. Proses analisis menggunakan Miles and Huberman 1994 dalam penelitian ini menggunakan 3 tahapan, yaitu analisa data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, data display, kesimpulan, dan verifikasi. Analisa strategi menggunakan pendekatan bisnis model Canvas. Nah, ini ditunjukkan hasil penelitiannya, bagaimana dia menggambarkan grafik omset penjualan selama 4 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa bisnis ini benar-benar tumbuh dan berkembang. Ya, kita bisa mendapatkan gambaran dengan jelas dari paparan ini. Kemudian tentang pembelanjaan UD Barokah Sejati, pengeluarannya dan macam-macam dipaparkan juga di sini. Pengeluaran pendapatan dan keuntungan. Semakin meyakinkan bahwa ini memang bisnis yang menguntungkan.
Kemudian bisnis modelnya juga dipaparkan dari wawancara. Ini wawancaranya dikutip sama dia, paparan dari sekretarisnya UD Barokah, dan wawancara dengan pemiliknya. Dia mendapatkan 9 elemen bisnis modelnya, mendapat penjelasan dari 2 orang ini. Nah, akhirnya mereka mendapatkan ini 9 elemen bisnis modelnya itu. Ya. Kemudian dia ngambil mengkutip teori untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh yang didapatkan dari temuan mereka pada proses penelitian. Model bisnis UD Barokah telah terbukti cukup efektif. Keberadaannya yang digambarkan telah menunjukkan berbagai aspek bisnis dan menunjukkan bagaimana ini bisa terkait untuk meningkatkan kegiatan bisnis. Johnson et al. 2051. Kemudian dia membahas juga tentang isi-isinya 9 elemen itu. Dan dia menguatkan dengan yang disampaikan oleh ahli tentang itu. Ya. Ini silakan dibaca nanti di paragraf 2 juga dia membahas suatu. Akhirnya dia menyimpulkan. Ya, kesimpulan yang singkatnya tadi itu ada di abstrak. Di sini dia agak mendetailkan. Ya, saya nggak menyampaikan kontennya ya, tapi tata cara penulisannya. Simpulan kemudian ada daftar pustaka. Nah, ini versi yang penting. Sekarang kalau kita sudah punya kayak gini, gimana cara masukkan ke jurnal? Oke, jurnal tadi saya sampaikan ada jurnal nasional. Jurnal nasional itu ada yang tidak terindeks, ada yang terindeks. Kalau orang baru bikin jurnal biasanya masih belum terindeks. Terindeks itu ada syaratnya. Nanti terindeks ada terindeks Sinta dari Dikti itu Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Kalau Sinta 1 semakin tinggi, semakin ke bawah semakin rendah. Ini tadi saya tunjukkan. Ini JRE, UMG. Ini jurnal miliknya jurnal riset entrepreneur. Ustaz Muhammadiyah Gresik. Lah ini milik kita ini, milik prodi. Jadi kalau kalian ingin tahu apa yang sudah dibuat di jurnal ini, kalian bisa akses www.jre.umg. Itu banyak artikel-artikel yang kalian bisa baca-baca. Ya. Bagaimana caranya? Kalian tinggal ini login, register, login, nanti ada caranya submit. Ini saya kasih contoh. Di yang lain ada lagi community empowerment. Ini miliknya siapa ini? Ini sudah terakreditasi Sinta. Jadi saya pernah submit artikel ke sini. UMG. Ini Universitas Muhammadiyah Magelang, Unima. Ya, saya coba login ya. Saya pernah terdaftar. Nah, ini ya contohnya ya. Ini arsip. Nah, saya pernah men-publish ini. Saya sama Pak Agus Prasetya, sama Anggrelita Sandra Dewi, sama Pak Sodik Ansori pernah mempublikasikan ini. Teknologi diseminasi for sambal pecel bisnis grup Madiun. Jadi kalau nanti kita punya artikel mau submit, tinggal new submission ini, masukkan. Nanti kita ikuti proses yang ada di sini. Jadi kalau sudah dipublish seperti ini, kalian tinggal cari di Google Scholar. Ada nggak ini? Misalkan di Google Scholar. Tadi pecel Madiun
Benny Komara. Nah, ini ya, kalian bisa cari temu. Kalau sudah dipublish sama Unima ini, bisa ditemukan di Google Scholar. Ya, begitu juga di JRE tadi ada nggak Benny Komara yang dari JRE? Benny Komara JRE. Nah, ini saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ini 5, ada 5 artikel saya ada di JRE. Ya. Ini yang nasional, yang internasional. Coba saya lihat. Kalau di internasional itu namanya Scopus. Itu lebih sulit lagi, lebih banyak orang yang kepingin masuk ke sana, dan sulit. Jadi kadang juga berbayar. Coba saya cek artikel Benny Komara atau ke my profile. Nah ini yang sudah saya tulis nih ya. Ada berapa? Ada 22 artikel dan sudah disitasi sebanyak 43. Tahu disitasi nggak maksudnya? Dibaca, Pak. Disitasi itu dijadikan referensi orang lain. Jadi misalkan tulisan jalan terjal UMKM ini ada 13 citasinya. Kita klik citasinya ini. Nah, ini orang lain membuat tulisan ini itu menggunakan referensinya itu artikel ini. Dijadikan referensi, jadikan penelitian terdahulu atau dikutip menjadi salah satu referensi di dalam tulisannya. Paham nggak, Putra? Kayak kamu kan sering pakai artikel orang lain. Kamu cantumkan di naskahnya. Ambil apa itu ya, Pak? Ya, itu. Jadi yang menggunakan jalan terjal ini itu banyak. Sudah ada 13 orang, 13 artikel. Nah, mereka menggunakan artikel saya. Salah satu referensinya. Bisa dipahami ya sampai sini? Enggak, Pak, bisa. Nah, ini konstruksi perdagangan sosial ada 8. Inkubator bisnis sebagai pendorong tumbuhnya wirausaha muda. Studi tentang suksesi kewirausahaan mahasiswa Universitas Wadaya Gresik itu ada 7. Alternative Blue Ocean ada 6. Perlawanan pedagang kaki lima ada 4. Growing Business Entrepreneur itu ada 1. Ya, yang lain 1. Nanti kalau misalkan Putra membuat skripsi, kemudian menggunakan referensinya tulisan saya ini, kemudian artikel Putra itu dipublish di salah satu jurnal, maka saya akan mendapat 1 poin sitasi. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Jadi digunakan sebagai bahan rujukan gitu ya. Kalau masuk ke jurnal seperti JRE, seperti ini kemarin saya di samping nanti ada editor yang akan mengecek tulisan-tulisan saya, direview istilahnya. Sebentar, ada contohnya enggak ini ya? Nah, ini kemarin saya submit ini, kemudian ada permintaan perbaikan. Nah, mohon dilakukan perbaikan artikel sesuai dengan permintaan reviewer seperti ini. Nah, ini kita bisa download. Ya. Saya contohkan ya downloadannya ini. Kita lihat apa yang diudik-udik di sama reviewer. Seperti saya mengevaluasi Putra kemarin loh, skripsinya, saya dikasih masukan juga oleh mereka. Nah, abstrak. Pendahuluan nih, mohon disederhanakan, fokus terkait permasalahan mitra dan solusi yang ditawarkan. Ya, ini dikomentari sama dia. Ada lagi enggak? Nah, ini. Tuliskan nama gambar pada kegiatan yang sehingga gambar menjadi
yang direalisasikan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pembaca, tidak hanya sebagai hiasan artikel. Ya, ini komentar-komentar mereka. Sajikan dalam bentuk paragraf, perbaiki referensi, hindari penulisan anonim dan referensi dari blogspot. Ya, ini komentar-komentarnya. Oh, komentar-komentar. Oke, Pak. Waktu masukkan artikelnya. Nah, ini terus saya submit, terus ada lagi perbaikan, terus ini saya diminta transfer. Jadi berbayar gini nih. Berapa kemarin saya bayar? Coba kita lihat ya. Berapa ini? Berapa Putra? 100.000, Pak. Ya. Ya. Paham ya sekarang ya, artikel dan masuk ke jurnalnya, paham ya? Oke, Pak. Gitu. Oke, Paham, Pak. cukup untuk ini ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang penulisan artikel. Kalau Ini dari kalau saya kalian cukup, Pak. Kalau kalian seorang dosen, sering masuk artikel, itu ada poinnya. Poin itu bisa nanti untuk ngurus jabatan fungsional atau JAFUNG. JAFUNG itu awalnya adalah asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala, kemudian guru besar. Tahu guru besar ya? Guru besar itu profesor itu. Oke. Semakin sering membuat Tua-tua artikel, ya. bukan Oke, tuanya, Pak. profesor jabatannya. Ya. Oke. Tuh, semakin sering kita membuat penelitian, semakin sering kita memasukkan artikel itu ke jurnal ilmiah seperti tadi, kita punya poin-poin. Poin-poin ini adalah persyaratan untuk kita naik jabatan fungsional tadi itu. Ya. Kan senang kalau di browsing banyak tulisan kita, banyak penelitian kita. Apalagi kalau penelitian itu ternyata bermanfaat untuk orang lain, dijadikan referensi penelitian selanjutnya. Keren kan? Oke, Pak. Bisa membantu banyak orang. Keren sebagai penandaan bahwa kita mampu itu, tapi juga kan bermanfaat, nilai manfaatnya untuk orang lain. Oke, saya buka sesi pertanyaan lagi, atau kalau mau ada yang presentasi, saya persilahkan. Yogi atau Putra mau menampilkan presentasinya juga saya persilahkan. Bisa jadi minggu depan kalian tidak dapat prioritas untuk menyampaikan. Karena apa? Karena yang lain mungkin sudah jadi. Kalau mau disampaikan sekarang silakan. Umum kita masih punya waktu ada 45 menitan. Tapi masih salah-salah lagi, Pak. Saya ulang lagi, Pak, yang salah-salah, Pak. Ya, kamu sampaikan ini perbaikannya kayak gini, nanti boleh. Daripada nanti kamu ke 15 dan 16, nggak ada kesempatan. Mau dimanfaatkan? Nggak deh, Pak. Insya Allah. Ngetut, Pak. Sudah, cukup. Nggak ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu di sini? Kalau dari saya cukup, Pak. Mungkin teman-teman yang Cukup ya, lain. nggak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya akhiri. Cukup, Pak. Kita minggu depan tolong dipersiapkan siapa yang mau presentasi ya. Iya, Pak. Usahakan ada yang muncul, dan kalau bisa ya jangan 1-2, manfaatkan sebaik-baiknya waktu minggu depan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak Beni. Meeting ya.